Halo sahabat, selamat datang di kisah sebelum kita mulai. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ke channel ini agar mendapatkan update terbaru dari channel ini. Di sebuah desa pesisir yang sepi, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia adalah seorang nelayan muda yang menjalani hidupnya seorang diri sejak kedua orang tuanya meninggal setahun lalu. Setiap hari, Raka mengarungi laut dengan perahunya yang sederhana, mencari ikan untuk dijual di pasar. Hidupnya tak mewah, tetapi ia cukup puas dengan apa yang dimilikinya. Namun, di balik ketegarannya, ada satu hal yang selalu mengusik pikirannya, kesepian. Raka sangat ingin memiliki seorang pendamping, seseorang yang bisa menemani hari-harinya, berbagi suka dan duka, dan membuat rumah kecilnya lebih hangat. Sayangnya, nasib tak selalu berpihak padanya. Di desa kecil itu, kebanyakan gadis lebih memilih pria yang memiliki pekerjaan tetap atau berasal dari keluarga yang lebih berada. Mereka menganggap seorang nelayan seperti Raka tidak memiliki masa depan yang menjanjikan. Setiap kali ia mencoba mendekati seorang gadis, ia selalu berakhir dengan penolakan. "Aku tidak bisa hidup hanya dengan makan ikan setiap hari," kata salah satu gadis yang pernah ia dekati sambil tersenyum malu-malu sebelum pergi meninggalkannya. Raka hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu betul bagaimana orang-orang memandangnya, hanya seorang nelayan miskin yang tidak memiliki apa-apa selain perahu tua dan keberanian untuk menghadapi ombak. Namun, di antara semua wanita yang pernah ia temui, hanya ada satu yang benar-benar menarik perhatiannya, Nadia. Nadia adalah seorang polisi wanita yang baru beberapa tahun bertugas di desa pesisir itu. Berasal dari kota, ia ditugaskan untuk menjaga keamanan serta melakukan patroli ke pulau-pulau terdekat. Tidak seperti gadis desa lainnya, Nadia tidak terlalu terpengaruh oleh status sosial atau kekayaan seseorang. Tetapi, dia juga bukan wanita yang mudah didekati. Setiap kali Nadia mendapat tugas untuk memeriksa pulau-pulau kecil di sekitar desa, ia selalu menumpang perahu Raka. Awalnya bagi Raka, Nadia hanyalah penumpang biasa. Namun, semakin sering mereka berinteraksi, semakin kuat perasaan yang tumbuh di hati nelayan muda itu. "Terima kasih sudah mengantar, Raka," ujar Nadia suatu hari setelah turun dari perahu. Raka hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan kegugupan yang mulai merayapi dirinya. "Ah, tidak apa-apa, Nona. Aku senang bisa membantu," jawabnya dengan senyum malu-malu. Tapi ia tahu, Nadia bukanlah wanita yang mudah didekati. Sikapnya tegas, profesional, dan tidak pernah memberikan celah bagi Raka untuk masuk lebih jauh ke dalam kehidupannya. "Aku hanya ingin bekerja di sini dengan tenang, Raka. Jangan macam-macam," kata Nadia suatu hari ketika Raka mencoba berbincang lebih akrab dengannya. Meski begitu, Raka tidak menyerah. Baginya, Nadia adalah satu-satunya wanita yang ia inginkan. Ia yakin jika diberi kesempatan, ia bisa membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi pendamping Nadia. Hari-hari berlalu dan perasaan Raka semakin kuat. Setiap kali Nadia menaiki perahunya, Raka selalu mencuri pandang, berharap bisa melihat senyum yang jarang muncul di wajah tegas wanita itu. Namun, Nadia tetaplah Nadia, dingin, profesional, dan menjaga jarak. Setelah berkali-kali ditolak, Raka mulai merasa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan hati Nadia adalah dengan menciptakan situasi di mana mereka bisa lebih dekat, di mana Nadia tidak punya pilihan selain melihatnya bukan hanya sebagai nelayan miskin, tetapi sebagai seseorang yang bisa diandalkan. Sebuah rencana mulai tumbuh di benaknya. Ia mulai lebih memperhatikan kebiasaan Nadia. Setiap beberapa minggu, Nadia mendapat tugas untuk memeriksa kondisi pulau-pulau kecil di sekitar desa. Biasanya, ia pergi bersama rekan-rekannya. Tetapi ada kalanya
ia pergi sendirian. Kesempatan seperti itulah yang ditunggu-tunggu oleh Raka. Suatu hari, Nadia datang kepadanya seperti biasa dan meminta diantar ke sebuah pulau yang cukup jauh dari desa. "Kali ini aku harus pergi sendiri. Rekan-rekanku sedang sibuk dengan tugas lain," ujar Nadia tegas. Raka berpura-pura berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, aku akan membawamu ke sana." Saat mereka berangkat, Raka merasa jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia tahu bahwa hari ini adalah awal dari rencananya. Perjalanan ke pulau itu memakan waktu hampir setengah hari. Selama perjalanan, mereka hanya berbicara seperlunya. Nadia sibuk memperhatikan lautan, sementara Raka berkonsentrasi mengemudikan perahu. Namun, dalam pikirannya, ia sudah membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu mereka tiba di pulau, Nadia segera turun dan mulai memeriksa keadaan sekitar. Ia tidak menyadari bahwa di belakangnya, Raka tengah menatapnya dengan penuh tekad. Ini adalah saatnya. Raka melangkah ke arah mesin perahu dan mulai merusak bagian penting dari mesinnya, sesuatu yang sudah ia persiapkan sejak awal. Setelah memastikan bahwa perahu benar-benar tidak bisa digunakan, ia duduk di tepi pantai, menunggu Nadia kembali. Hatinya berdebar, ia tahu bahwa ini adalah tindakan yang berisiko. Tetapi jika ini satu-satunya cara agar Nadia bisa melihatnya lebih dari sekadar nelayan biasa, maka ia harus melakukannya. Ia menarik napas dalam-dalam. Kini, yang harus ia lakukan hanyalah menunggu dan melihat bagaimana semuanya akan berjalan. Matahari sudah mulai condong ke barat ketika Nadia kembali dari pemeriksaannya. Langkahnya tegap, meski wajahnya tampak lelah setelah berjalan mengelilingi pulau kecil itu sendirian. Ia melihat Raka duduk di dekat perahu, menatap laut dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Kita harus segera kembali. Aku tidak ingin berada di sini sampai malam," kata Nadia sambil menaiki perahu. Raka mengangguk pelan. Ia berdiri, berpura-pura memeriksa mesin, lalu mengernyit seolah baru menyadari sesuatu yang tidak beres. "Ada masalah," gumamnya pelan. Nadia, yang sudah duduk di ujung perahu, menoleh tajam. "Masalah apa?" "Mesinnya tidak mau menyala," jawab Raka, berpura-pura mencoba menarik tali starter mesin berulang kali. Ia menghela napas, lalu berpaling ke Nadia dengan ekspresi penuh kekhawatiran. "Sepertinya ada kerusakan." Nadia mengerutkan kening. "Kau bisa memperbaikinya?" Raka menggeleng pelan. "Aku harus memeriksa lebih dalam, tapi kemungkinan besar kita harus bermalam di sini." Wajah Nadia langsung menegang. "Bermalam?" "Ya, peralatan perbaikanku terbatas dan kita tidak bisa mendayung sejauh itu hanya dengan tangan kosong," jelas Raka. Nadia menatap laut dengan rahang mengatup rapat. Matahari sudah semakin rendah dan ia tahu benar bahwa perjalanan kembali ke desa tanpa mesin adalah hal yang mustahil. Meski ia tidak suka dengan situasi ini, ia harus menerimanya. "Kita cari tempat yang lebih aman untuk bermalam," kata Nadia akhirnya. Mereka berjalan ke dalam pulau, mencari tempat yang cukup terlindung dari angin laut. Pulau itu tidak besar, tetapi cukup rimbun dengan pepohonan dan semak belukar. Raka menemukan sebuah ceruk kecil di antara batuan yang cukup luas untuk beristirahat. "Aku akan mencari kayu bakar," kata Raka. Nadia mengangguk tanpa banyak bicara. Malam mulai turun saat Raka berhasil menyalakan api kecil. Nyala api menari di wajah mereka, menciptakan bayangan yang bergerak di bebatuan. Nadia duduk dengan lengan bersedekap, tatapan matanya lurus ke depan. "Kenapa kau bisa menjadi nelayan?" tanya Nadia tiba-tiba, suaranya terdengar lebih tenang dari sebelumnya. Raka terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku tidak punya pilihan lain. Orang tuaku juga nelayan. Sejak mereka meninggal, aku hanya meneruskan apa yang sudah kupahami." Nadia mengangguk pelan. "Kau tidak ingin mencoba sesuatu yang lain?" Raka tersenyum tipis. "Aku pernah berpikir begitu, tapi di desa kecil seperti kita,
pilihan tidak sebanyak di kota. Lagi pula, aku suka laut. Suasana hening kembali. Apa kau tidak takut hidup sendirian? Tanya Nadia lagi. Kali ini suaranya lebih pelan. Aku lebih takut merasa kesepian, jawab Raka jujur. Nadia menoleh, menatapnya dalam cahaya api yang redup. Apa bedanya? Sendiri itu soal keadaan, tapi kesepian itu soal perasaan, kata Raka dengan lirih. Nadia terdiam. Kata-kata itu entah bagaimana terasa dekat dengannya. Ia pun sering merasa sendirian, meski ia berada di tengah orang-orang. Kehidupannya sebagai seorang polisi membuatnya harus selalu kuat, selalu menjaga jarak dari orang lain. Ia jarang membuka diri, bahkan kepada rekan-rekannya. Tapi malam itu, di pulau sunyi yang jauh dari keramaian, ia merasa bisa sedikit menurunkan kewaspadaannya. Kau tidak terlihat seperti orang yang kesepian, ujar Nadia akhirnya. Raka tertawa kecil. Karena aku tidak menunjukkannya. Hening kembali menyelimuti mereka. Angin laut bertiup lembut, membawa suara ombak yang berdebur di kejauhan. Raka menatap wajah Nadia yang terlihat lebih lembut dalam cahaya api. Ada sesuatu dalam dirinya yang berharap bahwa malam ini akan mengubah segalanya. Namun, ia juga sadar, besok pagi Nadia akan kembali menjadi dirinya yang biasa, dingin dan tak terjangkau. Tapi untuk saat ini, ia ingin menikmati momen ini. Besok pagi, aku akan mencoba memperbaiki perahu lagi, kata Raka. Nadia mengangguk pelan, lalu merebahkan tubuhnya di atas pasir, mencoba memejamkan mata. Raka menatapnya sejenak sebelum kembali menatap api unggun. Ia hanya bisa berharap malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang baru di antara mereka. Pagi menyapa dengan langit yang mulai berwarna jingga. Suara ombak terdengar tenang, kontras dengan kegelisahan yang mengendap di hati Nadia. Ia membuka mata dan mendapati Raka masih duduk di dekat api unggun yang mulai padam. Pemuda itu menatap lautan, seolah sedang berpikir keras. "Kau tidak tidur?" tanya Nadia pelan. Raka menoleh dan tersenyum tipis. "Hanya sebentar." Nadia duduk dan merapikan rambutnya yang berantakan. Ia masih merasa canggung dengan situasi ini. Bermalam di pulau terpencil bersama seorang pria yang baru dikenalnya membuatnya tak nyaman. Tapi anehnya, ia juga merasa aman. "Kita harus segera kembali," kata Nadia, mengingatkan tujuan utama mereka. Raka mengangguk. "Aku akan coba memperbaiki mesinnya sekarang." Tanpa banyak bicara, mereka berjalan kembali ke perahu. Raka segera membuka mesin dan mulai memeriksa bagian dalamnya. Nadia berdiri di dekatnya, menatap laut yang mulai berkilauan di bawah sinar matahari. "Apa kau yakin bisa memperbaikinya?" tanya Nadia dengan nada khawatir. Raka menghela napas. "Aku akan mencoba." Waktu berlalu dan Raka terus berusaha memperbaiki mesin dengan peralatan seadanya. Nadia merasa tak berdaya. Ia terbiasa menghadapi situasi sulit dalam pekerjaannya, tetapi kali ini ia harus menyerahkan semuanya kepada seseorang yang nyaris asing baginya. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Nadia menoleh dan melihat langit di sisi barat mulai menghitam. Angin mulai berhembus lebih kencang. "Kita harus segera pergi," kata Nadia. Raka menggigit bibirnya, lalu mencoba menarik tali starter mesin dengan tenaga penuh. Mesin berderak, tetapi tak kunjung menyala. "Kumohon, ayo nyala," gumamnya frustrasi. Angin bertiup semakin kencang, menggoyangkan perahu kecil mereka yang masih terdampar di tepi pantai. Laut yang tadi tenang kini mulai beriak dengan ombak yang semakin besar. Nadia menatap Raka dengan penuh kecemasan. "Kalau kita tetap di sini, badai bisa menghantam kita." Raka menggeleng cepat. "Aku hampir berhasil. Beri aku sedikit waktu lagi." Namun, waktu tak berpihak pada mereka. Hujan mulai turun, deras dan dingin, membasahi tubuh mereka dalam hitungan detik. Angin kencang meniup ranting-ranting pohon dan menciptakan suara gemuruh di sekitar mereka. "Ayo naik ke perahu, kita harus keluar dari sini sebelum ombak makin besar," seru Nadia.
Raka menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Mereka mendorong perahu ke air, lalu naik dengan cepat. Raka mengambil dayung dan mulai mendayung sekuat tenaga, mencoba menjauh dari pulau sebelum ombak menggulung mereka. Namun, takdir berkata lain. Ombak pertama menghantam mereka dengan keras, membuat perahu terombang-ambing. Nadia berpegangan kuat pada sisi perahu, sementara Raka tetap mendayung meski hujan menampar wajahnya. Lalu, ombak kedua datang, lebih besar, lebih ganas. Perahu mereka terangkat tinggi sebelum jatuh kembali dengan hentakan keras. Nadia terlempar ke sisi perahu, hampir jatuh ke laut. Raka segera meraih tangannya, menahannya agar tetap di dalam perahu. "Nadia, pegang aku." Nadia mencengkeram tangan Raka sekuat tenaga. Matanya membelalak ketakutan, tapi di balik itu ada sesuatu yang lain, kepercayaan. Raka menariknya kembali ke dalam perahu. Tubuh mereka basah kuyup, napas terengah-engah, tetapi mereka masih hidup. Tiba-tiba, suara batuk terdengar dari Raka. Nadia menoleh dan melihat darah mengalir dari sudut bibirnya. "Kau terluka?" tanya Nadia panik. Raka menyentuh dadanya dan menyeringai. "Mungkin kena benturan tadi." Nadia merasakan sesuatu di dadanya mencelos. Ia tak ingin kehilangan pria ini. "Bertahanlah," katanya lirih. Lalu keajaiban terjadi. Mesin yang tadinya mati tiba-tiba bergetar. Suara deraknya memenuhi udara, lalu menyala. Raka dan Nadia saling berpandangan. "Cepat, kita pergi dari sini," teriak Raka. Dengan kecepatan penuh, mereka melawan ombak yang masih menggila. Perahu kecil itu melompat-lompat di atas gelombang, tetapi mereka tak peduli. Mereka hanya punya satu tujuan, keluar dari badai ini, kembali ke daratan, kembali ke kehidupan mereka. Saat cahaya mercusuar desa mulai terlihat di kejauhan, Nadia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tak hanya selamat dari badai, ia telah menemukan seseorang yang mengubah hatinya. Perahu kecil itu akhirnya mencapai bibir pantai. Ombak masih menggulung di belakang mereka, seolah enggan melepaskan keduanya begitu saja. Nadia melompat turun lebih dulu, lalu membantu Raka yang masih terlihat lemah. Luka di dadanya mungkin tak parah, tapi kelelahan terlihat jelas di wajahnya. Di kejauhan, beberapa warga desa berlarian ke arah mereka, wajah-wajah cemas menyambut. Seorang pria tua yang tampaknya nelayan segera bertanya, "Kalian baik-baik saja?" Nadia mengangguk, meski tubuhnya masih bergetar karena kedinginan. "Kami selamat, berkat Raka." Beberapa orang membantu Raka naik ke daratan, sementara Nadia berdiri di sana, memandangi laut yang baru saja mencoba menelannya. Ada rasa takut yang masih tersisa, tapi lebih dari itu, ada perasaan lain yang tak bisa ia jelaskan. Tak butuh waktu lama sebelum berita tentang mereka menyebar. Keesokan harinya, Nadia sudah duduk di penginapan, menatap langit dari jendela kamarnya. Pintu kamar diketuk pelan. Saat ia membuka, Raka berdiri di sana dengan wajah yang masih pucat tetapi tersenyum. "Kau seharusnya istirahat," kata Nadia lembut. Raka tersenyum miring. "Aku tidak bisa diam saja. Aku ingin memastikan kau baik-baik saja." Nadia menatap pemuda itu lebih lama. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang tumbuh perlahan di antara ombak, badai, dan ketakutan mereka semalam. "Besok aku harus kembali ke kota," ucap Nadia akhirnya. Raka mengangguk pelan, seolah sudah menduga. "Aku tahu." Keheningan menyergap mereka, hanya suara angin di luar yang menemani. "Kau tahu?" Raka akhirnya berkata, "Sepanjang malam itu, aku pikir kita tidak akan selamat. Tapi di tengah badai, yang kupikirkan hanya satu hal." Nadia menatapnya. "Apa?" Raka menarik napas dalam. "Aku tidak ingin kehilanganmu." Jantung Nadia berdegup lebih kencang. Kata-kata itu sederhana, tapi mengandung makna yang begitu dalam. Ia tidak pernah menyangka akan menemukan seseorang di tempat asing ini. Tidak pernah menduga bahwa pertemuan yang awalnya biasa saja akan membawanya ke titik ini. Berdiri di hadapan seorang pria yang benar-benar peduli padanya
tanpa syarat. Tapi aku harus pergi, kata Nadia, suaranya nyaris berbisik. Raka tersenyum kecil, meskipun ada kesedihan di matanya. Aku tahu. Mereka saling menatap untuk beberapa saat, seolah mengabadikan momen itu dalam ingatan masing-masing. Lalu, dengan berat hati, Nadia melangkah mundur. Terima kasih, Raka, untuk segalanya. Raka mengangguk, tak berkata apa-apa. Keesokan harinya, saat Nadia menaiki bus kembali ke kota, ia memandangi laut untuk terakhir kalinya. Hatinya telah berubah, dan mungkin suatu hari nanti ombak akan membawanya kembali.